Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk mata pelajaran KDTK. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Seperti biasa untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat mempermudah proses belajar mengajar kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, kita masuk ke KD yang baru. Dia materi intinya adalah tentang sterilisasi. Kita akan belajar tentang sterilisasi peralatan kesehatan. Ini KD ini dia di KD 3.4 menerapkan sterilisasi peralatan kesehatan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di menjelaskan konsep sterilisasi peralatan kesehatan dan menentukan proses sterilisasi. Jadi ini KD yang baru, kita akan masuk di KD 3.4. Ada informasi dari pihak sekolah bahwa ada 10 orang kalau tidak salah yang mengikuti kegiatan. Karena itu ada izinnya juga. Selain dari itu ada yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi kecuali yang ikut kegiatan ya. Ya. Oke, perlu akan sudah isi di absen sesuai dengan info dari surat dari pihak siswa. Kita masuk lanjut ke KD-nya. Tujuan pembelajaran dengan menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep sterilisasi peralatan kesehatan secara mandiri. Yang kedua, dengan menggali informasi dan berdiskusi menentukan proses sterilisasi peralatan kesehatan secara mandiri. Jadi adik-adik diharapkan dengan pembelajaran ini adik-adik dapat menjelaskan konsep sterilisasi itu seperti apa. Berikut adik-adik dapat menentukan proses sterilisasi itu seperti apa. Jadi nanti di minggu depan adik-adik akan melakukan proses sterilisasi itu. Dia diawali dari apa? Akan dipraktekkan. Itu di pertemuan minggu depan, insya Allah panjang. Jadi hari ini kita akan belajar teorinya dulu. Apa itu yang kita akan pelajari tentang konsep sterilisasi, kemudian proses-proses dalam melakukan sterilisasi itu dimulai dari apa? Nanti kita akan praktekkan di pertemuan yang minggu depan. Oke, adik-adik sekalian, perlu ingatkan lagi untuk KKM. Jadi KKM ini sama, tapi harus memang wajib diingatkan di tiap KD. Jadi KKM untuk mapel KDTK itu 65. Jadi harus mencapai nilai minimal itu 65, baru adik-adik dinyatakan lulus tuntas. Oke. Kemudian penilaian. Untuk mendapatkan KKM itu proses penilaiannya, penilaian sikap itu dilakukan dengan observasi dan pengamatan, penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan pengisian LKPD seperti biasa dan tes tertulis. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada presentasi dan unjuk kerja. Jadi adik-adik harus mempresentasikan dan melakukan unjuk kerja. Unjuk kerja akan dilakukan minggu depan. Presentasi akan dilakukan hari ini. Jadi kalau unjuk kerja prakteknya kita akan lakukan minggu depan. Siap ya? Untuk hari ini kita kegiatannya di dalam kelas dulu. Lanjut. Sebelum adik-adik masuk ke melakukan analisis untuk melakukan
diskusi, bertukar pendapat, menggali informasi. Pak Guru akan memberikan beberapa pengantar materi agar adik-adik lebih mudah ketika melakukan analisis atau melakukan diskusi nanti saat materi ini. Yang pertama, apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah tindakan untuk membunuh kuman, patogen, dan apatogen beserta sporanya pada peralatan. Jadi ini agak mirip definisinya dengan desinfeksi. Jadi, tapi bedanya adalah ini akan membunuh spora. Kalau desinfeksi Tidak membunuh spora. Ya. Oke. Mantap. Jadi spora dalam artian termasuk sel-sel dari bakteri atau kuman itu dibunuh. Kalau desinfeksi dia hanya sebatas membunuh kumannya saja, selnya tidak ikut musnah. Ya. Tapi kalau sterilisasi itu sampai dengan sel dari kuman itu dimusnahkan. Patogen dan apatogen yang ada bisa mengakibatkan penyakit untuk manusia ataupun yang tidak mengakibatkan penyakit untuk manusia dan tidak berbahaya untuk manusia. Ya. Itu semuanya dimusnahkan, baik itu kumannya termasuk sel-sel dari kuman-kuman. Itu tindakan sterilisasi. Lanjut, tujuan sterilisasi. Yang pertama, mencegah terjadinya infeksi silang. Jadi agar tidak terjadi infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan. Adik-adik akan turun ke KL kan? Ya. Ya. Jadi sterilisasi itu penting agar peralatan kesehatan yang digunakan di rumah sakit itu, ya, dan Anda ketika menggunakan memakai tidak akan terkena infeksi, ya, bersih alami. Oke? Tidak terjangkit penyakit dari pasien. Yang kedua, menjaga peralatan dalam keadaan siap pakai. Jadi peralatan itu kapan saja mau digunakan itu siap untuk digunakan, siap pakai. Biasanya pasien itu adik-adik dia tidak datang sesuai dengan jam yang kita mau. Ada tengah malam, ada subuh, itu bisa. Dan itu butuh alat yang siap. Kalau alat tidak disterilisasikan setiap hari, setiap selesai pakai, setiap saat setelah digunakan, ketika ada pasien masuk kita masih sibuk dengan sterilisasi, dan sterilisasi itu butuh waktu. Tidak hanya 1 menit, itu prosesnya panjang. Karena itu setiap kali selesai menggunakan, maka adik-adik harus melakukan sterilisasi. Biar kapan saja pasien datang ke fasilitas rumah sakit atau puskes, klinik, peralatan dalam keadaan siap pakai. Lanjut, kita akan masuk ke kegiatan mengamati. Ini ada di kegiatan ini. Ada di kegiatan inti, tapi sebelum itu Pak Guru ingin memberikan kesempatan kali siapa tahu ada yang ingin bertanya. Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan sterilisasi dan desinfeksi? Sekian. Oke, baik sekali pertanyaannya. Jadi apa perbedaan antara sterilisasi dan desinfeksi? Selain dari definisinya yang sedikit ada perbedaan, apalagi mungkin yang bisa membedakan antara sterilisasi dan desinfeksi? Sebelum Pak Guru menjawab, kira-kira ada teman-teman atau adik-adik yang sudah bisa tahu jawabannya, sudah pernah membaca, mencari informasi? Ya. Silakan. Ya, ada. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Pakaya ingin menjawab pertanyaan dari Michelle Sulaiman. Apa perbedaan antara sterilisasi dan desinfeksi? Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali pertanyaan dan jawaban dari adik-adik sekalian.
memang ada perbedaan dari tindakan desinfeksi dan sterilisasi. Yang paling inti itu kita bisa lihat di definisi tadi bahwa dia bisa membunuh spora untuk sterilisasi sampai dengan sporanya. Kalau untuk desinfeksi hanya sampai tidak sampai membunuh atau memusnahkan sporanya. Berikut dari segi praktek tindakannya dalam melakukan tindakan pun itu sedikit ada perbedaan antara melakukan sterilisasi dan desinfeksi. Akan tetapi adik-adik harus ingat bahwa setiap kali melakukan sterilisasi itu harus diawali dengan tindakan desinfeksi. Ya. Jadi suatu alat, misalnya contoh alat yang akan kita sterilisasi, misalnya peralatan stainless itu sebelum disterilisasi harus didesinfeksi dulu. Setelah didesinfeksi maka disterilisasi. Bukan tindakan yang dia sterilisasi sendiri, desinfeksi secara sendiri. Nanti kita akan lihat di kegiatan pembelajaran dan juga di kegiatan praktek kira-kira seperti apa. Kenapa bisa ada rangkaian apa yang berkesinambungan seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Itu kita akan tahu bersama kalau kita masuk ke materi inti dan tindakan yang akan kita lakukan di minggu depan. Oke, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Ini ada gambar yang ditampilkan di slide. Juga Pak Guru akan bagikan LKPD dan buku paket siswa di tiap kelompok. Jadi sebelum itu Pak Guru ingin bantuan dari sekretaris untuk membagi kelompok. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita 3 kelompok. Untuk materi atau DKI yang ini kita akan butuh 4 kelompok untuk kelompok belajar ya. Jadi sebelum dibagi, mohon dibagi dulu kelompok sebelum ini Pak Guru baca. Dan bisa dibacakan. Baiklah, saya akan membacakan pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Michelle Suleman, Lia Amelia Ingo, dan Riwin Motalu. Kelompok 2 ada Mugairim Bano, Siti Zahra Raihan Anwar, dan Aliam Firgamawati Kue. Kelompok 3 ada Najwa Aulia Suma, Rosalinda Ismail, dan Cindrawati Libunelo. Dan kelompok yang terakhir ada Nur Nadia Ladiku, Pratiwi Pakaya, dan Sri Wahyuni Kamsia. Oke, pembagian kelompok tadi dia berdasarkan siswa yang hadir saat ini. Tapi mohon untuk siswa yang mengikuti kegiatan dimasukkan juga di masing-masing kelompok yang sudah dibagi tadi, agar minggu depan nanti bisa menyesuaikan ketika pertemuan pelajaran KDTK. Langsung dibagikan saja dan diinformasikan di grup WhatsApp kita untuk label kita, biar mereka juga tahu minggu depan menyesuaikan di kelompok mana saja. Oke? Pak Guru bagikan buku pendamping, buku paket siswa dan LKPD di masing-masing kelompok. Boleh ya? Oke, sudah dapat semua kan? Buka LKPD-nya, kemudian buka buku pendampingnya atau buku paketnya untuk materi. Adik-adik juga bisa melakukan literasi terkait materi sterilisasi di internet atau apa saja itu, selain dari buku pendamping yang sudah Pak Guru bagikan. Lanjut, ini ada gambar, ada perintahnya di atas. Amatilah gambar berikut. Gambar ini akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, ada gambar 4. Ini gambar-gambar ini seperti di pertemuan sebelumnya, di materi-materi atau KD yang sebelumnya,
Gambar 1 bagiannya kelompok 1. Gambar 2 bagiannya kelompok 2. Gambar 3 bagiannya kelompok 3. Gambar 4 bagiannya kelompok 4 untuk mengamati. Ya. Oke? Ya. Lanjut lagi. Mengolah data. Jadi masing-masing kelompok akan mengolah data, hasil pengamatannya diisi di sini. Sterilisasi pembicaraan itu bagian kelompok 1, gambar 1. Kemudian sterilisasi panas kering itu bagiannya kelompok 2. Sterilisasi uap air panas itu bagiannya kelompok 3. Kemudian sterilisasi uap air panas bertekanan itu bagiannya kelompok 4. Diamati gambar, kemudian dibaca materinya di buku paket siswa atau dicari sumber-sumber literasi lain dengan melakukan browsing di Google atau apa saja itu yang adik-adik bisa biasa gunakan, diperkaya materinya dan diisi di LKPD di tampilan seperti ini, sama dengan di LKPD juga. Lanjut, membuktikan. Jadi sebelum adik-adik melakukan presentasi, masing kali ini ada presentasinya. Diisi dulu di sini, di bagian sini di LKPD. Diisi. Jadi dicari materinya sebanyak mungkin, didiskusikan dengan anggota kelompoknya, dengan teman-teman sekelompoknya, didiskusikan. Setelah didiskusikan materi itu, adik-adik silakan rampungkan poin-poin hasil diskusinya, diisi di lembar LKPD yang kolom seperti ini. Setelah itu yang sudah disepakati tadi, yang sudah diisi juga di sini, itu yang nanti akan dipaparkan masing-masing kelompok. Jadi sudah bisa sudah bisa ditunjuk juga sambil melakukan pengamatan. Adik-adik juga nanti sudah sampai akan presentasi. Kemudian mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, siapa yang akan bertanya ke kelompok yang lain, itu sudah mulai juga ditunjuk, dibagi tanggung jawab masing-masing. Lanjut, setelah melakukan diskusi dan dari kelompok secara internal kelompok masing-masing, kemudian didiskusikan dengan kelompok yang lain, materi dipaparkan, didiskusikan sama-sama, masing-masing kelompok ada tanggapan atau ada sanggahan. Semua yang sudah didiskusikan itu nanti akan diisi dalam kolom kesimpulan untuk masing-masing kelompok. Ini sama, LKPD ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata pelajaran yang lain. Jadi perlu rasa aman-aman saja untuk melakukan ini. Adik-adik sekalian, Pak Guru kasih waktu 15 menit saja ya. 15 menit untuk melakukan pengamatan dan diskusi internal. Setelah itu, Pak Guru minta seperti biasa ketua kelas untuk menjadi moderator di diskusi. Jadi ketua kelas menjadi moderator yang akan memimpin diskusi. Waktu pengamatannya 15 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan setelah 15 menit itu sebelum masuk diskusi, itu bisa ditanyakan ke Pak Guru atau ke teman-teman lain seputaran pengamatan itu sebelum melakukan presentasi. Boleh, tapi 15 menit waktunya untuk melakukan pengamatan dan diskusi internal masing-masing kelompok. Boleh, silakan 15 menit dari sekarang. Oke, waktu pengamatan gambar dan diskusi internal kelompok sudah selesai 15 menit seperti yang sudah kita sepakati. Sebelum masuk ke kegiatan diskusi, ada kira-kira yang mau ingin ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Baik,
Saya akan bertanya, apa yang terjadi jika sterilisasi terhadap media tidak berhasil? Sekian. Oke, pertanyaan dari teman kita, bagaimana jika sterilisasi media alat itu tidak berhasil? Apa yang akan terjadi? Nah, sebelum Pak Guru jawab, siapa tahu adik-adik dalam pengamatan tadi yang sudah dilakukan per kelompok sudah sempat membaca. Nah, Pak Guru silakan, kalau ada yang sudah bisa tahu jawabannya, bisa sharing, bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Nadia Ladiko. Apa yang terjadi jika sterilisasi terhadap media tidak berhasil? Jika sterilisasi gagal, maka kegiatan selanjutnya tidak bermanfaat. Kesulitan perbanyakan tumbuhan yang terkontaminasi mikroorganisme dengan kultur jaringan, yaitu bagaimana mematikan atau menghilangkan mikroorganisme dengan bahan sterilian tanpa mematikan tumbuhan atau eksplan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi jawaban dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan sudah sangat bagus. Pak Guru ingin tambahkan, bagaimana jika sterilisasi terhadap media peralatan keperawatan atau kedokteran itu tidak berhasil? Apa yang akan terjadi? Maka seperti yang disampaikan tadi oleh teman kita, bahwa akan terjadi kontaminasi. Jadi infeksi silang itu bisa saja terjadi kalau alat itu tidak berhasil untuk disterilisasi. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan langkah-langkah dari sterilisasi yang kita lakukan. Harus memang benar-benar tuntas, benar-benar dilakukan dengan baik agar infeksi silang itu bisa kita cegah, atau infeksi nosokomial dari fasilitas kesehatan. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Seperti biasa akan dipimpin, akan dipandu oleh moderator yang sering dapat tugas untuk moderator yang sudah biasa melakukan atau memandu diskusi itu ketua kelas. Maka hari ini juga di pertemuan ini Pak Guru minta bantuan ketua kelas untuk jadi moderator memandu kegiatan diskusi yang akan adik-adik lakukan. Boleh ya? Ya. Oke, ketua kelas siap? Oke, siap. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Kali ini saya akan memandu atau memimpin untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan hasil diskusi ini dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk kelompok 1, persilakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sterilisasi pemijaran. Sterilisasi pemijaran adalah suatu kegiatan membakar langsung alat-alat seperti ujung OC, ujung pinset, ujung spatula yang berbahan logam. Contoh sterilisasi yaitu pemanasan, pemijaran dengan api langsung yang membakar alat pada api secara langsung. Contoh alat jarum inokulum, jarum OC, pinset, dan batang elon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering yaitu proses membunuh semua mikroorganisme termasuk spora bakteri pada benda yang telah dikontaminasi dengan tepat seperti instrumen logam. Dalam dunia medis, instrumen logam berupa alat bedah yang tajam dan terbuat dari kaca yang tahan dengan panas. Contohnya, sterilisasi dengan menggunakan oven dengan panas yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kami tentang sterilisasi uap air panas.
Sterilisasi uap air panas adalah proses sterilisasi termal yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat. Contohnya seperti mengukus peralatan potong susu bayi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang sterilisasi uap panas bertekanan. Sterilisasi uap panas bertekanan adalah proses sterilisasi termal yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat, kecuali dinyatakan lain berlangsung di suatu bejana yang disebut autoklav dan mungkin merupakan proses sterilisasi paling banyak dilakukan. Contohnya, sterilisasi menggunakan autoklav. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari aplaus untuk semua masing-masing kelompok. Selanjutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab untuk kelompok 1. Persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu bentuk mikroba apa saja yang bisa dimusnahkan sesuai jenis sterilisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan proses sterilisasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 untuk memberi pertanyaan kelompok 4. Keadaan yang bagaimanakah suatu benda disebut steril? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya Sri Wahyuni Kamisia akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi sterilisasi? Sekian, terima kasih. Itulah pertanyaan dari setiap masing-masing kelompok, dan selanjutnya kita lanjut dengan jawaban dan kali ini kita mulai dari kelompok 4 untuk memberikan jawabannya, dan untuk kelompok 4 bersilakan untuk memberikannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keadaan yang bagaimanakah suatu benda disebut steril? Suatu alat atau bahan dikatakan steril bila alat atau bahan tersebut bebas dari mikroba, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi juga menjadi syarat utama untuk bekerja di laboratorium. Metode sterilisasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode sterilisasi fisik atau metode sterilisasi kimia. Sekian, terima kasih. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan proses sterilisasi? Hal ini sesuai dengan pendapat Yasmin Sultana bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sterilisasi, yaitu tingkat kekeringan alat yang diproses, temperatur dan kelembapan area pemrosesan, susunan alat dalam sterilisator, kondisi sterilisator, protokol perawatan, dan pemilihan metode sterilisasi yang sesuai. Terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bentuk mikroba apa saja yang bisa dimusnahkan sesuai jenis sterilisasi? Sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan semua jenis mikroorganisme yang hidup dalam suatu benda, yaitu protozoa, fungi, bakteri, mikoplasma, dan virus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi sterilisasi? Hal ini sesuai dengan pendapat
Yasmi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sterilisasi, yaitu tingkat kekeringan alat yang akan diproses, temperatur dan kelembaban area pemrosesan, susunan alat dalam sterilisator, kondisi sterilisator, protokol perawatan, dan pemilihan metode sterilisasi yang sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi setiap kelompok sudah memberikan jawabannya masing-masing dan presentasi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi diskusi tadi berjalan dengan baik, presentasinya juga sangat baik, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga sangat baik, poinnya bagus sekali, cara menjawab pertanyaannya juga sangat baik, tepat dengan apa yang ditanyakan. Ini karena memang adik-adik melakukan pengamatan dengan baik tentunya, itu pertama. Yang kedua pastinya karena adik-adik sudah terbiasa melakukan kegiatan dan pembelajaran dengan model diskusi seperti ini. Tentu Pak Guru berharap ini akan berlanjut ke materi-materi atau KD-KD yang selanjutnya. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kegiatan penutup, Pak Guru juga ingin memberikan beberapa tambahan informasi untuk adik-adik sekalian, bahwa yang pertama kita akan melakukan praktek itu khusus untuk materi KD sterilisasi ini. Tambahan informasinya itu, ini kan yang dibahas tadi ada 4 jenis sterilisasi, ada pemijaran, kemudian ada panas kering, uap air panas, ya, bertekanan. Semua itu jenis-jenis sterilisasi yang memang secara umum dilakukan. Akan tetapi kita nanti akan melakukan praktek itu hanya berfokus ke satu jenis tindakan sterilisasi yang paling mudah dan ada alatnya di sekolah atau di laboratorium kita, yakni sterilisasi dengan uap dengan panas kering. Itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Sterilisasi dengan panas kering ini seperti yang dipaparkan oleh kelompok 2, bahwa akan menggunakan open atau sterilisator, menggunakan alat sterilisator. Di sekolah juga ada, di lab perawatan ada alat sterilisator. Ini yang akan kita sama-sama pelajari atau yang akan kita praktekkan di selanjutnya di pembelajaran yang sama. Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu tambahan informasi yang bisa Pak Guru sampaikan di kegiatan pembelajaran hari ini. Satrio. Adik-adik sekalian, kita masuk ke kegiatan penutup untuk pertemuan hari ini atau di minggu ini. Ada beberapa hal yang kita perlu simpulkan, akan coba simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa sterilisasi peralatan kesehatan itu ada jenis-jenis yang dibagi menjadi 4 tadi. Jadi yang pertama sterilisasi dengan pemijaran, yang kedua sterilisasi dengan panas kering, yang ketiga sterilisasi dengan uap air panas, yang keempat sterilisasi dengan uap air panas bertekanan. Semua tindakan sterilisasi ini atau cara-cara metode sterilisasi ini sering digunakan di fasilitas kesehatan, tergantung alat atau kesediaan atau kesanggupan dari masing-masing fasilitas kesehatan itu melakukan. Tetapi tindakan itu berfokus ke 4 jenis yang tadi. Seperti itu. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, informasi untuk adik-adik, LKPD yang sudah diisi itu dikumpulkan. Nanti itu akan jadi penilaian pengetahuan. Penilaian sikap juga sudah dilakukan pada saat adik-adik berdiskusi tadi. Keterampilan pun sama sudah dilakukan. Bagus sudah lakukan di saat adik-adik berdiskusi tadi. Untuk pembelajaran di minggu depan, kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan tindakan
sterilisasi peralatan kesehatan dengan panas kering. Yang akan kita sterilisasi adalah peralatan-peralatan dalam yang jenisnya stainless. Ya, ada di laboratorium. Kita akan coba untuk melakukan atau mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana sih cara mensterilisasi peralatan stainless dengan metode panas kering. Itu yang akan kita praktekkan besok. Untuk standar operasional prosedur kita Pak Guru akan bagikan paling cepat sebentar malam Pak Guru akan bagikan, sudah bisa dipelajari untuk minggu depan nanti biar tidak terlalu mepet waktunya, bisa dibaca-baca. Kemudian juga video pembelajarannya juga Pak Guru akan share di grup WhatsApp. Adik-adik bisa lihat bagaimana sih cara melakukan sterilisasi dengan panas kering. Kita akan coba bagikan juga, sudah bisa dipelajari agar minggu depan adik-adik lebih mudah lagi dalam melakukan sterilisasi panas kering. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita tutup dengan berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa yang kita panjatkan dapat membuat apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian adik-adik, atas semangat adik-adik, atas kehadiran adik-adik hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.